Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi Muhammad. Kita lanjutkan kuliah metodologi penelitian bisnis, pertemuan yang ke-15. Jadi hari ini kita beri kesempatan kepada mahasiswa untuk presentasi bab 1 sampai bab 3, proposal penelitian atau proposal skripsinya. Kita beri kesempatan pertama kepada Putra. Silakan Putra. Share ya. Oke, Pak. Siap. Silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang deskripsi saya tentang yang berjudul peningkatan keuntungan toko kue Munsena di Kota Gresik melalui strategi inovasi baru di tengah pandemi COVID-19. Abstrak. Munsena merupakan salah satu toko kue di Kabupaten Gresik yang mampu berkembang dengan signifikan, serta memiliki omset di atas rata-rata toko kue di Kabupaten Gresik. Saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, banyak toko kue terkena dampak penurunan omset, termasuk Munsena. Namun, berkat inovasi yang dilakukan Munsena, omset yang semula mengalami penurunan mulai kembali normal dan berhasil meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui bisnis model kanvas Munsena. 2. Mengetahui dampak COVID-19 terhadap Munsena. 3. Mengetahui inovasi yang dibuat Munsena sehingga dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengembalian data melalui observasi, wawancara mendalam kepada owner, pegawai, dan 10 orang pelanggan potensial Munsena yang bertempat di perumahan PPS Kecamatan Suci, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan inovasi baru yang diciptakan Munsena diambil berdasarkan desirability, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Munsena melakukan wawancara pada pelanggan dalam memperoleh inovasi barunya. Saran dari peneliti untuk kedepannya, Munsena perlu memperkuat aspek visibility atau kemampuan perusahaan dengan menambah jumlah mitra endorsement sehingga traffic atau jangkauan usaha Munsena akan semakin dikenal luas oleh masyarakat Kabupaten Gresik. Kata kunci toko kue, bisnis model kanvas, dampak ekonomi COVID-19, 10 types of innovation, dan customer engagement. Putra, karena ini Pak. belum penelitian nih, tulis proposisi. Jadi seperti hipotesa ya. Terus kemudian ini jangan mau masukkan ini maksudnya apa ini. Ini harusnya ada di penelitian, metodologi penelitian, metode penelitian ya. Nggak usah diulang lagi di sini ya. Nah ini nanti harus lebih detail lagi apa inovasi yang dimaksud ya. Ya. Iya Pak. Inovasinya berupa apa kan belum kelihatan ini. Oke. Lanjut ke Pak. Bab 1, pendahuluan. 1.1, latar belakang. Kue Munsena merupakan salah satu usaha berskala UMKM di Gresik. Usaha ini merupakan usaha yang bergerak di bidang industri makanan, yaitu kue buatan rumah. Dalam merintis karirnya, Munsena telah berhasil mempunyai omset yang cukup tinggi dan termasuk kategori rata-rata toko kue di Kabupaten Gresik, yakni sekitar kurang lebih 20 juta rupiah per bulan. Tahun 2019 merupakan tahun fenomenal yang mengguncang dunia, di mana di tahun tersebut wabah virus corona COVID-19 mulai terdeteksi di Wuhan, China. WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi dan mulai masuk ke negara Indonesia pertengahan Maret 2020. Tidak hanya di negara Indonesia, tapi hampir semua negara di dunia merasakan efeknya. Dalam mengatasi pandemi, pemerintah bekerja keras untuk menutup semua kegiatan di luar ruangan. Dan mereka yang ingin berpergian harus mematuhi peraturan 3M, yaitu memakai masker,
mencuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Hingga diberlakukannya PSBB yang membuat seluruh aktivitas harus di rumah. Penyebaran COVID-19 berdampak pada berbagai sektor yang ada, mulai dari sektor pariwisata hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Berdasarkan data dari situs CNBC Indonesia, tercatat sebanyak 30 juta UMKM terpaksa gulung tikar akibat pandemi COVID-19 ini. Meskipun demikian, UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian, khususnya di Kabupaten Gresik, dalam hal menjadi sumber nafkah dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data dari situs resmi gresik.cap.go.id, tercatat sebanyak 7.331 UMKM yang ada di Kota Gresik, yang tentunya semua UMKM tersebut juga terkena dampak dari pandemi COVID-19. Toko Kue Muncena merupakan salah satu UMKM yang ada di Kota Gresik, tepatnya di Perumahan PS yang mampu bertahan bahkan mengalami pertumbuhan dalam usahanya. Hal tersebut dilihat dari banyaknya gambar pesanan produk yang ada di Instagramnya, serta bertambahnya jumlah follower Instagram Muncena. Selain itu, pada tanggal 13 Oktober tahun 2021, Muncena diundang oleh Suara Gresik sebagai salah satu UMKM yang mampu bertahan serta berkembang di Kabupaten Gresik, meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, yang menjadi ketertarikan penelitian ini adalah bagaimana strategi yang diterapkan oleh Toko Kue Muncena, serta seperti apa bisnis model kanvas yang dimiliki oleh Toko Kue Muncena sehingga dapat bertahan dan mengalami pertumbuhan meskipun dalam kondisi pandemi yang membuat masyarakat mengurangi daya belinya. Putra, Ya, ini Pak. kamu jangan pakai strategi ya, pakai inovasi saja. Kamu rubah strategi itu jadi inovasi-inovasi ya. Ya, Pak. Terus banyak data-data di sini tadi itu yang perlu kamu tunjukkan referensinya. Kayak ini ngomong WHO, itu referensinya mana? Ya, Itu ditujukan websitenya atau tabelnya, Pak? yo websitenya. Kamu dapat dari mana kutipan-kutipan itu? Ya, Ya, Pak. ini overall sudah bagus, ini pendahuluannya sudah jelas. Tinggal referensinya tadi, kan kamu bukan ngarang sendiri ya? Iya, benar, Pak. Ya, itu kamu munculkan ya. Baik, Oke. Pak, siap. Lanjutkan ya, Pak. 1.2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana bisnis model kanvas Toko Kue Muncena? 2. Bagaimana dampak COVID-19 terhadap Muncena? 3. Bagaimana inovasi yang dibuat Muncena untuk dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19? 1.3. Tujuan. 1. Untuk mengetahui bisnis model kanvas Toko Kue Muncena. 2. Untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap Muncena. 3. Untuk mengetahui inovasi yang dibuat Muncena sehingga dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. 1.4. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi bagi penelitian yang lain untuk mengkaji mengenai evaluasi dampak kebijakan dan juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang mengangkat masalah yang sama. 2. Manfaat praktis. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai sarana aktualisasi diri untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh, yaitu tentang evaluasi dampak kebijakan. 3. Manfaat akademis. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah metode penelitian bisnis pada program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Putra, Ya, Pak. nanti kalau jadi skripsi ini jangan kayak gini ya. Oh, ya, Pak. Ini kan untuk mata kuliah ini, tapi kalau skripsi nanti bukan seperti ini ya, manfaat akademisnya. Ya, Pak. Untuk mata kuliah skripsi gitu nih, Pak. Iya, untuk perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Ya, Pak, siap. Khususnya program kewirausahaan. Baik. Oke. Saya lanjutkan ya, Pak. 1.5.
Kontribusi penelitian. Penelitian ini berkontribusi berupa metode penelitian peta empati yang dapat menemukan permasalahan dan apa yang diinginkan oleh pelanggan dari toko Kumusena, sehingga mampu membuat toko Kumusena dapat bertahan di masa pandemi ini, serta dapat berusaha membuat para pelanggan tetap membeli produknya. Saranku, jangan hanya peta empati saja, tidak hanya berhenti pada menemukan masalah, tapi juga menghadirkan solusinya. Ya, paham maksudnya. Iya, Pak. Ini kan kamu garis bawahi hanya peta empati dan tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan. Tapi kamu tidak menyinggung bagaimana solusi inovasinya. Ya. Iya, Pak. Paham. Nanti Berarti dipikir kamu hanya sampai memahami saja, sampai define saja. salah. Ya, nanti kamu sempurnakan ya. Iya, Pak. Bisa menambahkan kata-kata untuk menemukan solusi gitu nih, Pak. Ya, sampai solusi. Solusi dan inovasi kan ujung-ujungnya kan inovasi tadi. Inovasi baru. Tiga loh, poin 3-mu tujuanmu dulu ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kontribusinya tidak hanya peta empati dan mengetahui keinginan pelanggan, atau sampai kalau disentingin tahapannya empati dan define saja. Tapi kamu harus menemukan ideasi, kemudian kamu harus menemukan prototype solusinya, dan kamu sudah tes. Kan gitu. Yang dilakukan sama Munsena itu. Ya, apalagi nih di sini kamu juga ngomong bisnis model kanvas gini. Ya, tidak hanya inovasi, tapi bisnis model kanvas juga kan. Harusnya itu juga muncul di kontribusi ini. Paham ya? Kamu catat sendiri ya? Iya, Pak, paham, Pak. Iya, saya catat sendiri. Oke, lanjut. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1. Penelitian sebelumnya. Untuk mendukung penelitian, peneliti melakukan pengkajian 5 penelitian terdahulu sebagai acuan teori dalam membangun dasar pemikiran. Berikut penelitian-penelitian yang dikaji oleh peneliti. Judul: Penentuan bisnis model kanvas usaha toko kue Sulis Cake. Penulis Citradi tahun 2015. Hasil: identifikasi bisnis model kanvas ini menunjukkan gambaran mengenai elemen customer segment yang termasuk dalam tipe segmented, berasal dari kalangan menengah atas. Persamaan: sama-sama membahas mengenai penentuan bisnis model kanvas. Perbedaan: tempat dan objek penelitian. Putra. Iya, Pak. Saran saya persamaannya sama-sama membahas mengenai bisnis model kanvas toko kue. Ada Lebih toko spesifik kuenya. ini, Pak. Hah? Lebih spesifik. Pakai toko Ya, kue. kan ini kamu ambilnya kan memang yang toko kue kan ini. Iya, Pak, benar. Iya kan? Iya, Kasih Pak. toko kue, sama-sama toko kuenya. Siap. Yang kedua, judul analisis bisnis energi terbarukan pada dampak dari kondisi negara. Jutaan Gabriel dan Kirkwood tahun 2016. Hasil analisis melalui bisnis model kanvas menunjukkan bahwa kondisi negara dapat memberikan dampak baik, dampak positif, maupun dampak negatif pada bisnis energi terbarukan yang ada di negaranya. Persamaan: sama-sama melakukan penentuan melalui bisnis model kanvas. Perbedaan yaitu objek dan tempat penelitian. Ini kayaknya kurang tepat kalau ini. Sama-sama melakukan penentuan bisnis model kanvas dan apa? Kayaknya kamu ada punya dengan kondisi negara ini yang harusnya masuk ini. Kalau hanya bisnis model kanvas kan yang atas kan cukup ini. Apa urgensinya penelitian ini dimasukkan? Sebagai referensi, Pak, kan sama-sama bisnis model kanvasnya. Ya, kalau diwakili sama yang di atas ini, harus ada pembedanya yang di atas. Kecuali kalau kamu mau ngangkat ada dampak dari kondisi negara, perubahan
yang memaksa situasinya kan kamu sama-sama kayak COVID gitu kan maksudnya. Itu sebagai Oke. pembandingmu itu baru menarik. Paham maksudnya? Ini Pak paham. Berarti Jadi ada apa namanya? sebuah kondisi yang memaksa perubahan perilaku pelanggan. Paham maksudnya? Ya Pak, Sama-sama terkait pelanggan. ya, sama-sama bisnisnya ini terpengaruh oleh sebuah situasi yang menyebabkan perilaku pelanggan itu berubah. Jadi kalau di penelitian ini itu kondisi negara atau kondisi apa yang dimaksudkan, tapi yang kalau yang punyamu itu karena adanya COVID. Iya Pak. Paham maksudnya yang saya sampaikan? Paham Pak. Ya, kalau itu kamu muncul kan baru urgensinya penelitian ini itu muncul. Kelihatan gitu loh ya. Oke, kesamaan gitu Pak. Ya, tapi kalau itu nggak kamu masukkan, nggak penting ini jadinya penelitian ini. Oke ya, lanjut. Iya Pak. Oke, bisa dipahami. Ya, Pak. Penelitian yang ketiga, inovasi layanan pariwisata melalui konsumen kita atau keliling wisata Indonesia. Karya Widya dan Kristina tahun 2020. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa profil konsumen dari kita keliling wisata Indonesia yaitu ketertarikan akan harga yang murah maupun promo dapat menghasilkan poin-poin di mana poin tersebut dapat ditukarkan oleh kupon, layanan, dan kualitas yang bagus, serta fasilitas yang lengkap pula. Persamaan. Sama-sama bertujuan untuk memperoleh solusi baru yang diinginkan oleh pelanggan. Perbedaan tempat dan objek penelitian. Ini menggunakan design thinking nggak penelitian ini? Iya. Iya apa enggak? Kayaknya itu lebih ke kuesioner sih Pak, menemukan datanya. Terus apa urgensinya sama penelitian? Yang sama apa? Urgensinya sama-sama mengerti bagaimana caranya untuk langkah-langkah dalam menemukan solusi baru yang diinginkan oleh pelanggan. Referensi kata-katanya Pak. Beda. Padahal kamu metodenya beda, nggak bikin bingung kamu nanti. Enggak sih Pak, untuk kalau bagi saya sih saya gunakan untuk itu Pak, nambah-nambah kata-kata yang digunakan dalam apa namanya itu komunikasi sama pelanggan, bagaimana cara menemukan itu. Selain metode, di luar metode itu Pak. Apa referensi solusi gitu maksudnya? G. Referensi sama apa namanya solusi bagaimana menghadapi konsumen kalau misalnya menginginkan solusi baru. Oke, berarti kamu tulis di perbedaan dong, bahwa dia menggunakan metode apa, kamu menggunakan metode apa. Metode apa? Ya. G, Pak. G. Siap, bisa dipahami, Pak. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Judul, Dampak COVID-19 bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Karya Rahmat Bayu Nugroho, tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak pada ekonomi masyarakat Indonesia, di mana terjadinya penurunan pembangunan ekonomi Indonesia, ekonomi yang ada di Indonesia. Persamaan, sama-sama membahas dampak COVID-19 pada perekonomian. Perbedaan, objek, dan tempat penelitian. Kamu masa membahas dampak COVID pada perekonomian? Enggak sih Pak, tapi lebih ke mencantumkan sumbernya Pak. Kan penunjukan bahwa apa namanya itu
bahwa COVID-19 ini memang memberikan dampak penurunan ekonomi di negara Indonesia, Ya, tapi kamu terutama juga UMKM. sama-sama membahas dampak COVID itu boleh. Pada bisnis itu, dia ngomong bisnis nggak? Enggak sih, Pak. Kan ekonomi kan mencakup bisnis, Pak. Boleh. Nggak, masalahnya punyamu bukan perekonomian, punyamu kan bisnis, jadi nggak sama. Kalau membahas dampak COVID, nah itu baru oke. Oke. Tapi kalau ngomong sama-sama pada perekonomian, kamu kan nggak ngomong perekonomian, Oke. benar nggak sih? Iya, benar, Pak. Jadi kalau cari samanya ya pada bisnis yang ada irisannya dengan penelitian. Terus objek dan tempat penelitian. Kok semuanya isinya objek dan tempat penelitian? Kasih yang detailnya apa bedanya? Kamu itu mungkin Iya, Pak. menggunakan toko kue sebagai objeknya, dan dia menggunakan objek apa yang lebih luas, misalkan itu. Bisa Objek dipahami? perekonomian itu termasuk, Pak? Hah? Objek perekonomian. Beda. Enggak. Coba bacaan dulu nanti dia itu ekonomi masyarakat itu yang diteliti itu siapa? UKM ta, koperasi ta, bisnis kecil ta apa? Ya, paham nggak? Iya, Pak. Kalau Paham, ngomong Pak. ekonomi itu luas, apa yang dimaksud? Apa objek penelitiannya apa dia itu? Kepada perusahaan gede atau perusahaan kecil, pada apa saya kan nggak tahu ini. Kamu lihat dia pakainya itu apa, dan kamu itu objeknya ya toko kue Moncena tadi itu. Iya, Pak. Siap. Ya, terus Iya, Pak. lanjut. Ini selanjutnya judul dampak negatif dari pandemi COVID-19 pada perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kerinci. Karya Saramigi tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kerinci, di mana pesanan pangkaronya adalah 4,1%. Persamaan, sama-sama membahas dampak COVID-19 pada perekonomian bisnis, Pak. Perbedaannya tempat dan objek penelitian. Nah, ini lagi kayak tadi ya. Kamu benerin ya. Oke, Pak. Terus kamu Sudah sudah bener. lihat penelitian saya tentang UMKM dan COVID belum? Belum, Pak. Jadi kamu nanti ke Google Scholar. Ini ya, ketik ini ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini Kelihatan, Pak. jalan terjal ini. Ya. Oke. Kamu bisa Itu kalau download saya. ya. Oke, Pak. Kamu pakai ini salah satunya ya. Oke, Pak. Satu-satu penelitian. Daripada pakai penelitian orang lain ya. Oke, Pak. Jadi saya pakai itu, ya, Pak. Ya. Bisa ada yang saya ganti. Ya, ganti itu ya. Oke, Pak. Siap. Salah satu yang ini atau yang ini kamu ganti penelitian tadi itu. Oke. Oke. Terus. Oke, Pak, lanjut. 2.2 landasan teori. 2.2.1 toko kue. Toko kue adalah tempat yang di dalamnya menjual jenis-jenis kue tertentu, baik itu kue basah ataupun kue kering, kue khas Nusantara atau kue khas luar negeri, maupun kue buatan rumah atau buatan industri. Kue adalah bisa dibahas. Biar cepat. Kue kan tentang toko kue, Pak. Toko kue yang maksudnya. Terus, kok nggak ada toko kue Moncenanya yang kamu bahas? Hanya toko kue saja. Di mana bahas toko kue Moncena? Pakai, Pak. Ini kan tentang teori, Pak, Moten, Pak. Jangan besar. Saya tanya toko kue Moncenanya, profilnya kamu bahas di mana?
itu nggak ditaruh di bab 4, Pak. Di bab 4 boleh, kalau kamu mau naruh di sana boleh. Tapi kadang orang juga naruh di bab 1, di bab sini juga boleh. Oke. Mendefinisikan judulnya kan di sini juga boleh. Ya. Soalnya saya kira di bab ini kan tentang teori-teori saja kalau yang saya tahu. Ya. Oke, siap. Supaya orang tahu apa itu Tokugoi dan Tokugoi Muncena itu seperti apa. Profil secara garis besar. Nanti yang ada hubungannya dengan penelitianmu baru nanti dibahas di bab 4-nya ya. Ya, Pak. Nanti kalau yang ada hubungannya dengan ini baru nanti di bab 4-nya ya. Ya, Pak. Siap kami. Bentar di akhirnya bab Tokugoi tadi ya, Pak, muncenanya, profilnya. Kenapa? Profilnya ditaruh di bagian bawah. Taruh sini aja. Di sini. Setelah general Tokugoi mungkin 2.2.1 langsung 2.2.1 anu lagi ditekan lagi Tokugoi Muncena-nya. Jelaskan di sini ya. Di bab baru gitu, Pak. 2.2.2. Enggak. Di dalamnya sini aja, di sini. Di 2. Di dalam. Tengah-tengah paragraf. Ya. Atau ini Tokugoi Muncena langsung juga nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya, baik. Oke. Terus nomor 2 ini dan kanvas. Oke. Ya, udah. Ini enggak apa-apa. Tapi ini pakai bahasamu sendiri ya. Jangan kupas ya. Ini, Pak, dirubah-rubah dikit. Soalnya nanti kalau cek plagiasi biar nggak kena ini. Ya. Chain thinking. Oke. Apa ini main ice? Oke. Tadi ya ingat ya, pakai bahasamu sendiri biar nggak kena plagiasi. Dampak COVID. Jangan lupa rujukannya loh ya. Ini kok kayak nggak ada rujukannya ini. Dampak COVID ini ya. Oke, Pak. Ya. Sumbernya. Itu, Pak, ada, Pak. Di skop. Good.id. Ini bukan kalimat kopas kan ya? Kalimatmu sendiri ya? Iya, Pak. Ngarang. Ya, nanti kamu rubah. Plagiasi. Ya, dan type of innovation-nya oke. Ini apa ini? Inovasi model laba. Yeah. Ada yang 10 itu ya. Oke. Itu bahasa Indonesianya, Pak. Ini apa ini? Ada penawaran ini. A-nya apa? B. Tahu-tahu Pak. Konfigurasi. Oke. Di tabelnya tuh, Pak. Ya. 10 terdiri dari 3. Configuration, offering, sama experience. Yeah. Oke. Ini jangan sampai kena plagiasi ya. Kamu rubah ya. Kayak bahasa sendiri. Customer engagement.
Oh, ini yang kamu fokusnya ke sini ya, customer engagement. Fokusannya dari 10 type innovation. Nah, ini nanti soalnya ini kamu kan ke sini nanti customer engagement ini sangat detail Iya, kamu Pak. bahasnya ya. Tapi Iya. tadi nggak tampak sekali di hasil proposisi hasil ketika abstrak tadi dulu ya. Iya, benar, Pak. Ingat nggak? Di Nggak ada Iya, ingat, munculnya Pak. yang pembahasan Customer engagement. panjang lebar di sini itu loh. Ya, Nah, harapan saya ketika nanti sudah masuk di bab selanjutnya itu lebih detail di hasilnya. Harusnya hasilnya dulu yang kelihatan yang kamu bahas banyak di sini. Kalau misalkan itu nanti nggak muncul, ini bisa jadi nggak penting kamu bahas di sini. Itu sebaiknya dihapus. Paham yang saya maksud? Yang kamu bahas di bab 2 itu harus ada relevansinya dengan penelitianmu. Paham nggak? Berarti di dalam penelitian yang saya lakukan itu di bab 4 toh, Pak. Nanti ada yang saya bahas di bab 2 gitu ya, Pak. Apa yang ada di bab 4 ada juga di bab 2 gitu. Teorinya di bab 2, yang saya lakukan di bab 4. Gitu. Betul, itu ya. Jadi Ya, kalau Pak, misalkan itu tidak diperlukan di penelitianmu, jangan dimunculkan di bab 2-mu. Ya, habis-habisin tinta sama kertas ya. Jadi kalau company behavior itu nanti kamu memang teliti, behavior attachment, openness experience, ini semua nanti ada hubungannya dengan penelitianmu, itu boleh kamu munculkan teori-teori ya. Oke, Pak. Kalau nggak ada, nggak usah dimunculkan. Jadi orang bacanya waduh ruwet yuk panjang kali lebar. Gitu loh ya. Iya, benar-benar. Iya, karena tidak sesuai, tidak masuk gitu. Ya. Soalnya apa? Saya melihat proposisimu tadi kan hanya ngomongnya kayak gini gitu loh. Ini proposisi. Lah, mesak jeluntir sak kalimat tok kan hasilnya ini loh. Iya, Pak. Ya, tapi teorimu wakeh gitu loh. Kalau kamu mau teorinya banyak, di sini kamu munculkan apa saja abstraknya. Ya, di proposisi hasil ini loh. Jadi orang punya gambaran. Ya, paham Pak, ya, siap. Putra ya? Oke, Pak, paham, Pak. Oke, sampai mana tadi? Sampai customer engagement yang paling bawah. Kerangka berpikir. Oke, sudah oke nih. Oke, metode penelitian. Kemarin sudah tak minta untuk menggunakan referensi buku Medpen 2021. Kemarin sudah belum ya? Sudah kan ya? Sudah, Pak. Sudah dengan kirim file juga. Ini sudah pakai itu apa belum? Sudah, Tata Pak. cara penulisannya. Hah? Oke. Yang Word kan, Pak. Yang Sudah tata cara belum? yang tata cara penulisan enggak, Pak, sudah, Pak. Oke. Yang buku ini yang kayak saya kasih. Ini, sesuai ini sudah. Sesuai ini sudah apa belum, Putra? Oh, kalau yang itu belum sih, Pak. Nah, Saya sesuaikan itu ya. Ya, Pak, siap. Oke. Yang untuk penelitian kualitatif ya. Kualitatif. Oke. Lanjut. Saya baca nggak, Pak? Ya. Oke. Bab 3, metode penelitian. 3.1, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada toko Musena yang berskala UMKM di Kabupaten Gresik adalah pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu yang menggambarkan secara terperinci tentang apa saja yang dilakukan oleh Musena dalam menghadapi COVID-19. Terjadi saat ini dan dapat terus bertahan dan berkembang. Menurut Sugiono tahun 2018, dalam bukunya tahun 2018 halaman 9,
Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pospositifisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristiknya mengenai langkah-langkah yang diterapkan oleh Munchena supaya dapat diketahui dan ditelaah secara mudah. Selain itu, penelitian ini berusaha menggambarkan situasi dan kejadian yang terjadi. 3.2. Setting penelitian. Setting penelitian atau lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan melakukan penelitian, terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek penelitian yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, menurut Moelong dalam bukunya tahun 2017 halaman 127 menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa peneliti melakukan penelitian kepada salah satu UMKM yang bergerak pada industri makanan spesialis kue yang bernama Munchena. Lokasi dari penelitian dilakukan adalah toko di kantor usaha Munchena yang terletak di Jalan Serenity 5 nomor 23, Perumahan Pondok Permata Suci, PPS, Kelurahan Suci, Kecamatan Suci, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Oke, terus memang bikin ini harus setiap subbabnya itu harus jelas referensinya seperti apa caranya, ya. Seperti yang kamu tunjukkan ini, Meolong 2017 teorinya itu ada. Kemudian kamu ceritakan juga apa yang kamu lakukan di penelitian ini, juga ini sudah ada. Oke, sumber data sekarang. Baik, Pak. 3.3 sumber data. Menurut Sugiono dalam buku tahun 2012 mengatakan bahwa ada 2 sumber data dalam penelitian ini, yaitu 1. Sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi. 2. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber mengutip dari sumber lain yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa data primer dari penelitian ini merujuk dari wawancara kepada owner, pegawai, dan 10 orang pelanggan potensial Munchena, serta observasi yang dilakukan pada usaha Munchena. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini merujuk dari studi dokumen seperti dari data Badan Pusat Statistik tentang pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia, dan dari situs resmi Kabupaten Gresik tentang jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Gresik. Oke, Gus. Pertanyaan saya, ini sudah oke ya? Baik, Pak. Cara pengambil datanya, referensinya ada, kemudian di penelitian ini sumber data primer dan data sekundernya juga sudah kamu sebutkan. Pertanyaan saya, ketika nanti kamu mencari informasi tentang mitra, di bisnis model Canvas kan ada mitra ya? Iya, Pak. Itu kamu nanyanya cukup kepada owner dan pegawai, atau perlu kamu wawancara atau pengamatan langsung kepada mitranya yang bersangkutan? Misalkan supplier tepung, supplier gula, supaya berlaku. ya, Itu nanti itu, Pak. Kalau ini sudah saya cantumkan di situ sih, Pak. Apa namanya itu yang bagian ke bawah nanti, Pak. Ada nanti wawancara ke suppliernya. Nah, kalau memang kamu perlukan, kamu tulis di sini juga dong supplier. Oh, di sini juga. Ya kan? Iya, Pak. Owner, pegawai, dan 10 orang. Kamu ini suppliernya enggak kamu masukkan. Oh iya. Iya, Pak. Lupa. Ya. Siap. Atau nggak usah supplier, mitra gitu kan.
bisa supplier, bisa yang lain. Mitra. Misalkan pendanaan, dia punya mitra. Misalkan marketingnya, dia pakai mitra, dan lain sebagainya. Ya, oke, bagus. Jenis data sekarang. 3.4 jenis data. Jenis data penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu data subjek, data fisik, dan data dokumenter. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian, informan. Data fisik merupakan jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik, antara lain bangunan, pakaian, buku, dan lain-lain. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat modulen, hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Penjelasan dari buku Indriantoro dan Supomo tahun 2002. Berdasarkan penjelasan tentang jenis-jenis data di atas, data yang akan diambil peneliti memutuskan untuk menggunakan ketiga jenis data di atas. Pada data subjek, peneliti memilih owner Munsena, pegawai, dan 10 orang pelanggan pensil Munsena, juga supplier. Tujuan dari pemilihan subjek yang ada adalah untuk memperoleh data yang konkret secara langsung dari narasumber untuk pengisian 9 elemen bisnis model kanvas, dampak COVID-19 pada Munsena, dan mengetahui inovasi yang dibuat Munsena sehingga dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Sedangkan pada data fisik, peneliti menggunakan produk dan alat-alat produksi dari Munsena, kertas pengisian data wawancara customer, data wawancara supplier, data produk terlaris yang diambil dari buku pencatatan produk yang sering dipesan customer, data ramainya seperti apa yang diambil dari data pemasukan bulanannya Munsena. Untuk data dokumenter, peneliti mengambil dari berbagai data dari laporan keuangan dari Munsena, data dari foto dan video pelanggan Munsena yang memberikan ulasan pada Munsena, dan foto dan video dokumenter promosi Munsena. Dan menurut Sugiono, macam-macam skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala ordinal. Menurut Sugiono, skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tapi juga menyatakan peringkat konstruk yang diukur. Skala pengukuran yang dipakai oleh peneliti adalah pada saat wawancara pada pengisian 9 elemen bisnis model kanvas. Kamu skalanya pakai apa? Kalau dia tadi bilang nih skalanya ini. Oke, Pak. Skala ordinal, Pak. Yo. Pada penelitian ini peneliti menggunakan skala ordinal. Oke. Di sini mana? Kamu kan nggak ada kan masih dulu ya? Itu Pak, mana? Saat wawancara 9 elemen bisnis model kanvas, Pak. Lo nggak skalanya mana? Skalamu yang kamu pakai? Kan belum ditulis di sini ya? Oh iya Pak. Iya. Iya kan? Kamu pakai skala apa nanti? Skala ordinal, Pak. Ya, kamu tulis ya. Ini kan nggak ada masih. Kenapa kok pakai ordinal? Karena arahan Bapak Pak kemarin, Pak, skala ordinal. Yo, cok ngono rek jawab. Oh iya Pak. Itu sih Ya, Pak, apa karena namanya ini itu? Ordinal. ya ini loh, kamu ini loh jawabannya kan peringkat. dia juga. Ya, apa? Skala pengukur tidak menyatakan kategori tapi juga menyatakan peringkat. Karena Ya, yang datanya kan peringkat. Jadi yang itu pas ya. itu skala ordinal. Oke. Iya Pak, siap. Bisa dipahami. Oke. Nah, ini pengambilan data. Tiga 3.5. Teknik pengambilan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut. 3.5.1 Observasi. Menurut Akbar Husaini dan Purnomo dalam bukunya tahun 2019 halaman 2, observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dikontrol keandalan, reliabilitas, dan kesahsiaan
kesahihannya, validitasnya. Menurut Sugiono dalam bukunya tahun Sahih. 2018. Sahih. Hah? Oh ya Pak, sahih. Kesahihannya, sahih, soheh. Sah. Ya Pak, salah. Sahisan nih kesahihannya. Sahih. Sahih. Ya, Pak, nanti diganti. Oke. Ya. Menurut Sugiono dalam bukunya tahun 2018, halaman 45, observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, kalau observasi tidak terbatas pada orang, tapi juga objek-objek alam yang lain. Berdasarkan pemaparan di atas, alasan peneliti kenapa menggunakan observasi dalam penelitian ini karena untuk mengamati secara langsung kondisi dan tindakan maupun perilaku yang dilakukan oleh Mucena dalam melakukan inovasi yang mungkin di data ini tidak dapatkan dalam wawancara maupun studi dokumentasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti melihat pada semua pihak, baik itu owner, pegawai, customer, dan supplier. Tujuannya adalah agar peneliti memperoleh data yang berkaitan tentang 9 elemen bisnis, produk, cara Mucena menghadapi COVID-19, dan perilaku customer terhadap inovasi yang diberikan oleh Mucena. Hal ini karena tidak semua yang dikatakan itu dilakukan oleh narasumber. Tindakan yang dilakukan oleh ya Pak. 9 elemen bisnis, 9 elemen bisnis model, 9 elemen bisnis model ya. Ya Pak. Produk, cara Mucena menghadapi COVID. Ini dampak COVID-19 terhadap Mucena kok nggak ada. Kalau cara Mucena menghadapi COVID kan inovasi itu kan, sama dengan inovasi itu kan ya. Oke, langkah-langkahnya yang tidak. Ya. Benar Pak. Yang kamu belum itu Pak COVID. Bagaimana dampak COVID-19 terhadap bisnis toko kue Mucena. Ya, ini kan. Iya Pak. Ya, oke. Saya lanjut ya Pak. Ya. Tindakan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengamati selama 2 minggu penuh pada pukul 8, 12, dan 16. Alasan peneliti melakukan pengamatan selama 2 minggu penuh adalah agar memperoleh data yang valid dari kegiatan operasional Mucena. Sedangkan pemilihan pengamatan pada pukul 8 adalah karena pada pukul ini biasanya customer melakukan pemesanan maupun pengiriman bahan baku dari supplier. Kemudian pada pukul 12 adalah waktu pengantaran produk dan jam istirahat pegawai. Sedangkan pada pukul 16 adalah waktu pengantaran dan jam pulang operasional Mucena. Oke, bagus. Wawancara. 3.5.2 wawancara. Menurut Sugiono dalam bukunya tahun 2013 halaman 137 mengemukakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Nah, menurut Esther Beck dalam buku tahun 2002 mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. 1. Wawancara terstruktur. Oke, lanjut sampai apa yang kamu lakukan. Oke, Pak. Dari penjelasan di atas, peneliti memutuskan untuk memilih model wawancara semi terstruktur. Hal tersebut dipilih peneliti bertujuan untuk membuat narasumber merasa lebih fleksibel, sehingga diharapkan akan lebih banyak memperoleh data. Wawancara dilakukan kepada owner, pegawai, 10 orang pelanggan, dan juga supplier. Bukan lebih fleksibel, lebih nyaman nanti ya. Oh, iya Pak. Ya, saya lupa.
Oke, lanjut. Oke, Pak, siap. Kegiatan wawancara dilakukan untuk 3 tujuan, yaitu 1. Untuk mengetahui bisnis berdasarkan fase Munsena, untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap Munsena, 3. Dan mengetahui inovasi yang dibuat Munsena sehingga dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Pada pertujuan pertama, wawancara dilakukan kepada semua pihak, yaitu owner, pegawai, supplier, dan 10 orang pelanggan potensial Munsena. Pertanyaan wawancara yang diajukan seperti pada tabel 3.1. Tentang segmen bahas. 1. Segmen pelanggan. Pertanyaan untuk owner Monsena. 1A. Siapa segmen pelanggan yang Anda pilih? 2. Berapa usia pelanggan yang Anda pilih? 3. Apa jenis kelamin pelanggan yang Anda pilih? 4. Jenis tingkat ekonomi pelanggan yang Anda pilih. Kemudian pertanyaan untuk proposisi nilai. Pertanyaannya untuk owner. Pertama, apa nilai atau kelebihan yang Anda jual atau janjikan pada pelanggannya? Kemudian ketiga, saluran. Pertanyaan untuk owner Monsena. Posisi nilai kamu tambahi apa saja produk ya? Oh, iya, Pak. Muncena dan produk andalannya. Ya. Oh, iya, Pak. Siap. Oke. Lanjut. Ya, Pak. Terus kemudian saluran. Pertanyaan untuk owner Monsena. Di manakah komunikasi transaksi bisnis Anda terjadi? Terus kemudian 4. Ini saya ingin dapat kepastian online, offline, DLL ya. Oke. Ini kamu bikin ini yang bagus ya. Saya ingin tahu apakah hanya di tokonya saja, atau dia juga transaksi online. Online-nya itu di mana saja? Marketplace, pakai GoFood, atau pakai apa ya? Bang. Iya, Pak. Oke. 4. Hubungan pelanggan. Pertanyaan untuk owner. Bagaimana cara Anda menjalin hubungan dengan pelanggan Anda? Terus kemudian pertanyaan untuk pelanggan. Bagaimana cara Monsena menjalin hubungan dengan Anda? 5. Terus Harus pertanyaan ya, Pak. Tahu info tentang toko Muncena dari mana? Nah, ini penting ini. Ya. Oke, Pak. Apakah dia dari iklan atau dari mana? Kamu cek. Terus bagaimana atau apakah produk Muncena sudah benar-benar diinginkan atau dibutuhkan pelanggan. Ya. Iya, Pak. Terus harapan dan apa itu? Kalau dia kan pain and gain, kesulitan, ya, kesulitan berbelanja di Muncena. Ya, ini kan kalau kamu kan ngomong inovasi kita dia harus tahu. Kalau Pak, kalau inovasi di bawah sih ada pertanyaan sendiri. Kan ini pertanyaan untuk pelanggan nih. Enggak, belum. Oke, terus belajar daripada lupa nanti. Nanti kamu atur susunannya ya. Oke, Pak, siap. Oke, harus pendapatan. Harus pendapatan. Pertanyaan untuk owner, dari mana saja sumber pemasukan Monsena? Ya, oke. Terus ke-6, sumber daya utama. Pertanyaan untuk owner, apa saja sumber daya utama dari usaha Anda? Terus pertanyaan untuk pegawai, apakah benar Anda bekerja di sini sebagai pegawai Monsena? 7. Aktivitas utama. Pertanyaan untuk owner, apa saja kegiatan utama dari usaha Anda? 8. Pembangunan kemitraan. Pertanyaan untuk owner, siapa saja mitra yang Anda miliki? Pertanyaan untuk supplier. Sumber daya utama ini paham nggak maksudnya? Sumber daya itu paham, Pak. Apa namanya? Ya kayak bahan bakunya, Pak, kayak sistem, terus produknya, bahan baku produknya, terus
terus pegawai, Oke. brand, Sama. kemarin GEP. Oke. Lanjut ya Pak. Siap. Ya, Terus oke kemudian, kayak gini ya. Lanjut ya. ya Pak. Langsung pada tujuan kedua ya Pak. Pada tujuan kedua, wawancara dilakukan pada satu pihak yaitu owner Monsena. Pertanyaan yang diajukan antara lain, satu, apa saja dampak yang terjadi dari adanya pandemi COVID-19? Dua, bagaimana pertumbuhan bisnis yang Anda alami sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19? Tiga, bagaimana cara Anda dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada usaha yang Anda jalankan sebelum melakukan inovasi? Oke. Ini kamu ngambilnya hanya dari wawancara saja. Tadi kan saya lihat tadi kamu lihat laporan keuangannya dia ya. Itu Pak di berapa? 3 Kamu poin jelaskan di mana? bawah. Oh, ada Studi ya? dokumentasi Pak. Oke. Ini kan Oke, poin bagus. wawancara. Oke, siap. Terus kemudian pada tujuan ketiga, wawancara dilakukan pada beberapa pihak yaitu owner dan pelanggan. Pertanyaan yang diajukan adalah yang pertama pada owner, yaitu bagaimana langkah-langkah Anda dalam membuat inovasi baru. Kemudian yang kedua, apa saja yang Anda pertimbangkan dalam penentuan inovasi baru yang ingin Anda lakukan. Kemudian yang ketiga, apa saja inovasi baru yang Anda lakukan kepada pelanggan Anda. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, pada pelanggan Monsena, yaitu pertanyaannya, apa saja inovasi baru yang Anda terima dari Monsena. Oke, ini pertanyaannya mungkin kau ke Amel ini jawab ini sama pelanggan. Apa yang membuat Anda tertarik terus atau loyal kepada toko kue Monsena? Nah, ini mungkin lebih mudah dipahami kalimat ini ya. Iya Pak. Ya. Oke, dokumentasi. Oke, apa yang dilakukan? Langsung nih Pak. Berdasarkan pemaparan, penelitian di atas peneliti memutuskan untuk juga menggunakan teknik pengumpulan data dimensi. Hal ini karena memiliki kelebihan. Yang ngambil data laporan keuangan tadi itu, gimana penjelasannya? Di sini Pak, lupa apa ya? Hah? Gimana? Harusnya di sini Pak, lupa nambahin Pak. Di Ya, kalimat kamu terakhir. masukkan ya, nanti ya. Iya Pak, bisa tambahkan. Soalnya kamu harus ngecek kalau jawabannya dia nanti terkait inovasi, apa terkait dampak COVID tadi itu loh. Kamu bisa cross check di laporan keuangan. Bisa benar nggak itu ternyata dampak COVID Penurunan. penjualan tidak turun. Ya, terus tadi kamu bilang setelah inovasi naik, benar nggak di laporan keuangan menunjukkan seperti itu? Ya. Iya Pak, siap. Ini kamu sebutkan kayak gitu ya. Oke, instrumen penelitian, penyajian data. Oke. Oke. Pengecekan keabsahan data. Yang dasar, yang teknik. Oke. Yang kamu lakukan apa di sini? Rencana penelitian. Citra ngasih sumber dan uji teknik dalam keabsahan data. Sebab dalam penelitian ini akan memberikan data hasil observasi dengan hasil wawancara yang dalam dokumen yang ada. Dipakai semua terminologi. Kalau perlu kamu detailkan maksudnya, seperti dampak pandemi, hasil wawancara dibandingkan dengan keuangan, dokumen keuangan tadi itu, kayak gitu itu ya. Dan dilihat dari pengamatan. Pengamatannya misalkan, oh ya sekarang sudah meningkat, ya pada pengamatan waktu kamu lihat di 3 waktu itu memang benar-benar ada peningkatan itu ya. Oke, Pak. Kamu tambahi lagi dengan lebih detail enggak apa-apa itu. Biar lebih jelas.
Masa penelitianmu cuma sak kalimat, teori ini berkalimat-kalimat gitu. Yo, Ya Pak, siap ditambah. teorinya dengan apa yang kamu lakukan. Harusnya teorinya sedikit, yang kamu lakukan banyak, kamu detailkan. Ya, benar, Pak. Paham ya? Ya Pak, paham. Betul. Oke, ini bagus, ini sudah. Ini bisa dilanjut. Ya, Pak. Siap. Ditambahi komen-komen saya tadi, tambah oke. Oke, siapa Ya, Pak. selanjutnya? Penelitian Terima kasih siapa banyak selanjutnya? Pak atas Sama Putra. Ya, Pak. Yogi ya. Kamu Oke. mau share apa gimana Yogi? Share Saya sendiri. kirim di WA Bapak. Oke. Belum kirim ya? Ini mau saya kirim, Pak. Oke. Sudah saya kirim, Pak. Ya. Silakan Yogi. Iya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul peningkatan keuntungan lalu inovasi proses pengiriman Cooper Slag dengan moda transportasi laut pada PT Putra Samudra Hidayah PSH menggunakan bisnis model kanvas. Untuk abstrak, peningkatan kebutuhan semen di masyarakat Indonesia memicu peningkatan kebutuhan Cooper Slag untuk diangkut dari PT Smelting di Gresik ke pabrik semen PT Cemindo Gemilang di Payah, Banten. Kebutuhan ini memicu PT Putra Samudra Hidayah PSH harus mampu melakukan inovasi agar mampu bersaing dan meningkatkan keuntungan. Pada penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan inovasi dan solusi masalah yang akan divisualisasikan ke dalam 9 blok pada bisnis model kanvas BMC. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pada sumber daya dengan taktika supply chain integration berupa menambahkan aset kapal yang memiliki izin B3. Inovasi ini mampu meningkatkan pelayanan dan jumlah order yang didapat oleh PT Samudra Hidayah. Kata kunci Halo, nggak ada suaranya? Yogi, nggak ada suaranya Yogi.
Sinyalnya mungkin, Pak. Apakah suara saya sudah masuk, Pak? Sudah masuk sekarang. Oh, sudah. Iya, wifi-nya habis putus soalnya, Pak. Oke. Kata kunci? Kata kunci PT Putra Samudra Hidayah PSH, Business Model Canvas BMC, 10 Types of Innovation, dan Supply Chain Integration. Ini kalau kamu sudah bikin sekali PT Putra Samudra PSH, dalam kurung PSH, selanjutnya pakai PSH gitu aja, enggak apa-apa. Oh, nggih, Pak, siap. Jangan dibawa nanti sepanjang skripsi ini terus ada dalam kurung PSH. Iya, Pak. Oke. Satu, pendahuluan. Latar belakang. 1.1 latar belakang. Perkembangan bisnis pada masa revolusi industri 4.0 di Indonesia saat ini memiliki berbagai macam produsen semen dengan kualitas yang berbeda. Kualitas semen bergantung pada kandungan bahan baku yang dibutuhkan. Bahan baku semen terdiri dari batu kapur atau batu gamping. Namun terdapat beberapa bahan lainnya yaitu pasir besi atau klinker, perselek, dan pasir keras. Bentar, Sopo Yogi, ini hubungannya revolusi 40 karo bahan baku semen ini apa ini? Kalau dari pendapat saya itu, Pak, perkembangan industri gitu, Pak. Ada hubungannya enggak 4.0 sama itu? Oh, sebenarnya nggak ada sih ya, Pak. Kalau nggak ada jangan dimasukkan, ini nggak ada, bingung kalimat ini. Iya ya, Pak. Ya, nanti perbaiki ya. Ini, Pak. Bahan baku utama. Yang kebutuhan masyarakat meningkat mau enak itu yang pertama. Oh iya, Pak. Saya lanjut gitu, Pak. Hah? Saya lanjut Lanjutkan. bacanya gitu, Pak. Ya, langsung cover slag adalah limbah padat. Iya, Pak. Cover slag adalah limbah padat yang berasal dari hasil proses peleburan dan pemurnian konsentrat tembaga. Konsentrat tembaga merupakan salah satu produk kegiatan pertambangan tambang tembaga di Indonesia. Cover slag merupakan bahan baku butiran yang berwarna hitam mengkilat yang berbentuk dari proses peleburan tembaga yang di mana besi dan batu kapur bergabung dengan silika. Hasil dari penggabungan tersebut mengalami reaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan oksida masing-masing mineral. Cover slag selanjutnya didinginkan dan digranulasi menggunakan air dan kandungan besi yang tinggi, memberikan densitas yang tinggi pula, sehingga cover slag tersebut memiliki spesifik gravity yang lebih besar daripada pasir biasa. Kok nggak dengeran suaranya? Putus-putus lagi ya? Iya, Pak. Yogi, ini saya Iya, Pak. nggak paham ini pentingnya ini kamu munculkan apa ini? Ini saya blok ini. Oh iya. Ini karena saya ambil dari referensi ini, Pak, penjelasan tentang bahan baku cover slag gitu, Pak. Ya, tapi nggak semuanya harus kamu masukkan. Kamu lihat yang relevansinya ada dengan Oh iya ya, penelitian. Pak. Oke, siap. Mungkin penjelasan tentang cover slag bolehlah 1 kalimat, 2 kalimat boleh, tapi jangan terlalu banyak. Oh iya ya, Pak. Ya, biar fokusnya orang terhadap pendahuluanmu ini nggak lepas. Kalau terlalu panjang ke cover slag-nya nanti video opo, ngomong opo gitu. Gengge, Pak. Nah, ini kalimat ini bagus ini. Salah satu produsen semen yang menggunakan cover slag sebagai pengganti bahan baku pasir besi. Ini saya baca ya, Pak.
Ya, Salah satu produsen semennya menggunakan copper slag sebagai pengganti bahan baku pasir besi adalah PT Ceminduk Gemilang, yang berlokasi di Bayah, Banten sebagai pabrik semen utama dan memiliki 2 pabrik penggilingan Gresik dan Ciwandan, serta Pontianak sebagai pabrik pengemasan. Untuk proses produksi semen PT Ceminduk Gemilang memerlukan bahan baku copper slag sebanyak 30.000 ton setiap bulan. Untuk memenuhi kebutuhan proses produksi tersebut, maka PT Ceminduk Gemilang menerbitkan Letter of Intent (LOI) kepada PT Putra Samudra Hidayah (PSH) sebagai perusahaan jasa angkut copper slag dengan mode transportasi laut. Pengiriman copper slag diangkut oleh PT PSH dari Pelabuhan Smelting atau Pelabuhan Mas Bilang Kabupaten Gresik menuju ke pabrik semen utama PT Ceminduk Gemilang yang berada di Bayah, Pak. Sebanyak 30.000 ton copper slag setiap bulan yang dikirim oleh PT PSH, terdapat adanya kendala untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti langkanya pesawat kapal tong yang memiliki izin B3, kebutuhan pemerintah, dan cuaca atau iklim yang tidak pasti. Hal tersebut mengakibatkan faktor biaya, tenaga, dan waktu menjadi tidak efisien. Dalam mengatasi kendala tersebut, maka PT PSH melakukan inovasi proses dengan memiliki solusi, yakni memiliki kapal yang sudah memiliki izin B3. Dalam teori inovasi proses, yakni 10 Types of Innovation yang didirikan oleh Dublin, dijelaskan bahwa terdapat profit model, network, struktur, proses, produk, performance, produk sistem. sebentar. Ini kok sudah ada solusinya ya di sini. Berarti untuk apa penelitian ini kalau sudah ada solusinya? Iya, Yogi. Solusinya kan sudah ada. Terus untuk apa kamu teliti lagi? Ini kemarin belum saya perbaiki, Pak, yang bab 1 ini, Pak. Jangan munculkan ini, ya. Nggih, Pak. Nggih. Bagaimana mengatasi kendala tersebut gitu loh, sampai gitu aja. Ini yang penting. Atau hanya sampai terjadi peningkatan kebutuhan untuk pengiriman copper slag, itu permasalahannya sampai di situ. Jadi kendala tongkang dan lain sebagainya mungkin kamu jangan munculkan dulu. Nanti ketika dievaluasi baru. Paham ya, Yogi ya? Iya, Pak. Jadi kamu masalah dan solusi jangan kamu munculkan dulu di sini. Terus untuk apa kamu melakukan penelitian kalau sudah ada di sini ya? Oh, iya ya, Pak. Oke. Terus coba kalimat terakhir ini coba. Kenapa, Pak? Yang terakhir. Apa? Oh, iya. Penelitian ini menggunakan bisnis model kanvas untuk mengetahui perusahaan dapat lestari atau tidak. Menurut Walter dan Bigneur 2010, bisnis model dengan menggunakan metode kanvas akan memudahkan bisnis untuk membangun dan mengembangkan bisnis atau perusahaan yang dijalankan. Bisnis model kanvas BMC menurut Walter 2012 adalah salah satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peningkatan keuntungan melalui inovasi proses pengiriman copper slag dengan moda transportasi laut pada PT Putra Samudra Hidayah menggunakan bisnis model kanvas.
Oke. Oke, rumusan permasalahan. 1.2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumus masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana bisnis model yang digunakan oleh PT PSH. 2. Bagaimana inovasi yang dilakukan oleh PT PSH untuk meningkatkan keuntungan. Bagaimana penerapan inovasi performance dan customer engagement di PT PSH. Ada yang nggak nyambung ya? Permasalahan dengan itu ya. Ini permasalahan yang diceritakan di sini itu bagaimana? Bentar, baca dulu abstraknya. Peningkatan kebutuhan semen di masyarakat Indonesia memicu peningkatan kebutuhan cover slag untuk diangkut PT Smelting Gresik ke pabrik semen Beijing dan ini memicu PT Putra PSH kebutuhan ini memicu PT PSH sebagai perusahaan transporter ya. Gini ya, transportasi. Iya benar nggak? Ya, transportasi jasa angkut. Itu ya, Pak. Transportasi ya jasa angkut di sini. Transportasi gitu aja lah ya. Iya, Pak. Mampu melakukan inovasi agar mampu bersaing dan meningkatkan keuntungan. Pada penelitian ini maksudnya untuk mendasarkan inovasi dan solusi masalah yang akan disebutkan dalam 9 blok. Di sini oke, ini yang harus dipegang terus ini. Inovasi dan mampu melakukan inovasi dan ini loh, kata-kata ini harus pegang terus ya. Mampu melakukan inovasi agar mampu bersaing dan meningkatkan keuntungan. Ini muncul nggak di sini? Di tujuan. Nah, ini harus untuk bersaing dan ini ya, saya tambah ini ya. Pak. Oke. Tinjauan pustaka, lanjut. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 penelitian terdahulu. Judul proses inovasi pelayanan publik melalui program door-to-door sistem BDS dan meningkatkan keamanan masyarakat Kota Batu. Penulis Devita Rosa Yaniar. Hasilnya di mana penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis proses inovasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses program door-to-door sistem telah menjalankan fase identifikasi. Proses inovasi program door-to-door sistem telah menjalankan fase identifikasi masalah, pengembangan ide, pembuatan proposal. Persamaan membahas mengenai inovasi, perbedaan lokasi penelitian, dan objek dari penelitian. Ini pakai
type of innovation juga ini enggak? Tidak, Pak. Penelitian ini. Hah? Tidak pakai, Pak. Kalau tidak pakai nanti kamu nggak bingung, tak? Kamu pakai lebih baik cari Iya. pakai aja. Oke, Pak. Ya, biar nggak bingung. Ya, Pak. Siap. Kamu bisa pakai referensinya. Kamu udah punya yang artikel-artikel yang pakai? Sudah pernah saya share kan beberapa kali ya waktu yang lalu ya? Sudah punya belum? Oh, belum, Pak. Sebentar, carikan di mana ya? Saya share di grup ya. Ya, Pak. Siap. Terima kasih. Coba kamu cek di grup. Ya, Pak. Ya, itu aja. Ambil, masukkan ke sini ya. Jangan ini, nanti kamu bingung kamu. Nggak sama. Inovasinya pakai metode yang berbeda soalnya. Oke, terus referensi kedua. Pengaruh supply chain integration terhadap kualitas dan inovasi produk. Peneliti dari Aisyah Damayanti tahun 2017. Dengan hasil penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan keseluruhan supply chain integration, integrasi internal, integrasi pemasok, integrasi pelanggan. Persamaannya adalah menerapkan supply chain integration. Untuk pembedanya sendiri adalah fokus pada penelitian dan lokasi penelitian. Maksudnya fokus penelitian itu apa? Fokus penelitian itu objek, Pak. Ya objek aja. Oh iya, Pak. Atau kamu detailkan objeknya dia menggunakan apa, siapa, perusahaan apa, kamu pakai perusahaan apa. Oh iya, Pak. Lanjut. Lalu lalu judul penelitian selanjutnya adalah penerapan bisnis model kanvas dan penentuan rencana manajemen usaha jasa pengiriman dokumen di Denpasar. Dengan peneliti ini Wayan Cahya Ayu Pratimi, IGKG Puritan Wijaya DH tahun 2017. Hasil penelitian ini menggunakan mesin model bisnis jasa transportasi dengan menggunakan metode bisnis kanvas, khususnya di sini jasa pengiriman dokumen. Lalu persamaannya menerapkan bisnis model kanvas untuk jasa transportasi. Ya, saya tambahin untuk jasa transportasi ya. Tadi kan ya, nggak Pak, ada. Siap. Ya, Pak. Siap. Ya, supaya jelas. Lalu pembedanya adalah objek penelitian dan jasa transportasi yang berbeda. Oke. Kalau sekali-sekali boleh tulisannya gini ya, tapi kalau jangan semuanya sama objek penelitian dan jangan sama. Ya, Pak. Kayak gak mikir gitu loh ya. Tapi nanti kamu sekali-sekali sebutkan objeknya dia pakai PT apa, saya pakai PT apa. Lokasinya dia di Pasuruan, saya di Gresik misalkan gitu. Ya. Ya, Pak. Oke. Ada berapa nih tadi berarti? Ada 3. Saya baru 3. Setidaknya ada bisnis modern canvas, ada 10 type of evolution, ada supply chain 3. Kalau ada penelitian tentang PT PSH itu boleh. Ada nggak? Kalau ada boleh. Ada, Pak. Belum apa penelitian tentang apa, Pak? Kalau PSH itu? Tentang PSH, tentang ini loh, tentang Putra Samudra Hidayah. Masa nggak ada sebelumnya meneliti ini? Belum, Pak. Belum ada. Belum ada. Kalau ada nanti bagus itu dimunculkan. Jadi setidaknya 4 keyword ini ada yang mewakili penelitian terdahulunya. Oh iya, Pak. Atau perusahaan yang sejenis PSH boleh. Perusahaan transportasi yang sejenis kalau ada penelitiannya, kamu boleh angkat. Ya, Pak.
Oke ya. Sampai mana tadi? Ya. Lanjut. Sampai mana tadi ya? Ini, landasan teori. Landasan teori, Pak. Landasan teori 2.2 landasan teori. 2.2.1 inovasi proses. Inovasi merupakan suatu perubahan yang baru berupa ide, gagasan, praktek, atau objek atau benda yang memiliki sifat spesifik, disengaja, yang melalui program terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Bahwa inovasi dapat dikatakan berhasil apabila perintah Bentar. Yogi, Iya, Pak. landasan teorimu seperti yang Putra tadi, satu, kamu bahas keyword-nya tentang PSH. Satu tentang PSH. Ya. Yang kedua tentang apa tadi itu? Bisnis model canvas. Ya. Yang ketiga Oke, tentang innovation, yang keempat tentang supply chain integration. Ya. Oke. Coba kalau saya lihat keduanya. Kamu cek nanti tinjauan pustaka ini ada di bab 2 apa di bab 1 ini? Ya, yang ini penelitian terdahulu. Yogi. Oh, iya, Pak. Kenapa, Pak? Penelitian terdahulu itu ada di bab 2 apa di bab 1? Nanti ceken ya. Oh, enggak. Ngeceknya di lalui referensi yang ada di internet gitu ya, Pak? Pakai ini loh. Di buku ini nanti. Pakai cek ini ya. Ya. Tata cara penulisan skripsi untuk UMG. Oh, enggak. Ya. Kamu cek. Itu bukunya dapat di mana gitu? Kamu tanya ke kampus. Oh, enggak, Kalau Pak. kakak kelasmu seperti Dani, Sufa itu sudah tahu ini. Ya. Oh, enggak, Pak. Siap. Biar kamu nggak salah nanti. Oke, terus kemudian 2.1 bahasan PSH. Perusahaanmu tadi itu ya, bahas. Yang pertama. Yang kedua, bahas tentang bisnis model canvas. Yang ketiga, bahas tentang 10 type of innovation. Mungkin inovasi ini di dalamnya 10 type of innovation. Ya, Ya, Pak. kamu malah bisnis model canvas nggak ada kamu malah. Oh, ini ada kok cuma sedikit segini doang ini. Padahal ada 9 elemen bisnis model canvas. Ini contohnya punya Putra tadi loh. Tuh, ya, kan banyak ini referensinya. Bisnis model canvas. Nih, contohnya bisnis model canvas. Nah, ini kan ada segmen ini loh, segmen pelanggan, ada proposisi nilai. Paham ya sama Yogi? Pak. Yogi? Ya, Pak. Suara saya Ya, putus-putus, Kak, Pak? nggak kedengeran tadi. Ya, Oh, ini loh Yogi iya, Pak. ya. Jangan cuma segini. Oh, iya, Bagaimana Pak. kamu detailkan ya? Iya, Pak. Apa saja tadi yang harus ditulis di sini? Satu, PSH. Lalu itu ya, apa, 10 types of innovation ya, Pak? Terus apa lagi? Bisnis model canvas sama supply chain integration itu ya, Pak? Pokoknya sesuai ini loh, keywordmu ini loh ya. Kayak kata kuncinya gitu, Pak. Ya, ya. Oke. Ini aku perbaiki lagi.
Kerangka Pak. berpikir. Oke, udah dijelaskan ya. Oke, sudah bagus di sini. Mungkin ini tidak hanya permasalahan pengiriman ini. Yang saya copy tadi loh. Apa tadi itu? Kemampuan bersaing dan apa tadi itu ya? Oh iya, Pak. Ya, yang saya kopikan tadi ingat masih? Mana tadi itu? Mampu bersaing dan meningkatkan keuntungan. Nah, ini. Mana tadi kerangka berpikirmu? Ya, ini paling nggak ini nih. Pak. Kalau menurut saya gini, sama Yogi, PSH, kemudian ada BMC, ini di sini, baru di bawahnya Yes. nanti ada permasalahan. Lalu nanti dia menggunakan 10 type of innovation. Nanti kamu perbaiki ya. Iya, Pak. Paham nggak maksudnya ini? Oh, berarti pertama itu kan PTPS dulu kan objek penelitiannya ya, Pak. Lalu difokuskan pada bisnis model kanvas. Setelah itu masuk dalam permasalahannya itu ya, Pak. Di dalam permasalahannya itu pakai 10 tabs itu ya, Pak. Atau gini, kamu kasih kotak lagi satu di atasnya, kemampuan bersaing dan meningkatkan keuntungan. Yang bawah baru permasalahan juga boleh. Jadi, iya, Pak. Biar nanti kamu udah sendiri ya. Ini ini ke sini dulu, baru ke situ. Ya, ke sini dulu, baru ke sini ya. Iya, Pak. Nah, malah lebih enak ini ya. Iya, Pak. Nanti kamu tata yang bagus ya. Iya. Oke. Nanti ini jelaskan sesuai gambar yang baru tadi itu. Metode penelitian, oke. Terus apa yang kamu lakukan? Ini bacakan ini aja. Baik, Pak. Baik, Pak. Penelitian kualitatif deskriptif ini tepat karena mampu menggambarkan dan mendalam kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati tentang inovasi yang dilakukan oleh PT PSH dalam mensolusikan permasalahan pengiriman koper Slack. Penelitian juga akan menjelaskan tentang 9 elemen bisnis model yang diterapkan PT PSH sehingga mereka memiliki kemampuan bersaing dan menjadi sebuah bisnis yang kembang. Nah, ini kan keren itu ya. Nyambung sudah sama kerangka berpikirnya. Oke. Oke, wis tak betul ini sumber data. Sumber data Ini sumber data masih nggak ada referensinya.
Oh iya ya Pak. Ya, kasih referensinya. Terus Iya Pak. punyamu apa? Nah, informannya ini siapa? Kamu kok nggak detailkan ini? Yogi, Iya Pak. informannya ini siapa? Kamu kok nggak kamu detailkan? Eh, sudah ada Pak, tapi masuk di 3 poin berapa gitu saya lupa Pak. Saya wawancara sama manajer staff, terus owner sama beberapa pihak lain gitu Pak. Ini bahas masalah Mas ini sumber data. Sumber data di sini harus kamu munculkan dan sumbernya siapa aja. Sumber data itu berarti kan lebih fokus ke itu ya Pak. Orang yang saya wawancara itu siapa saja gitu Pak. Ya, kayak gitu kan. Sesuai yang ini kamu kutip ini loh. Atau nanti kamu lihat punyanya siapa? Putra tadi Sebentar bagus itu. sebentar Pak, saya ganti wifi dulu Pak, karena putus-putus sejak tadi Pak. Ya, ini loh. Pakai punyanya Putra ini loh bagus kayak gini. Sumber data, data primer, data sekunder. Data primernya diambil dari siapa? Ya, data sekunder dari siapa? Ceritakan seperti ini. Paham ya Yogi ya? Yogi? Iya Pak. Seperti punyanya Putra ini, Yogi, contohnya nanti ya. Data, ada primer, ada data sekunder. Kemudian Oh diceritakan iya, data iya. primernya diambil dari siapa saja ini, ya. Oh Data iya, iya Pak. sekundernya siapa saja ya. Iya Pak. Oke, saya lanjutkan Yogi tadi. Ya, sumber datanya kamu perbaiki. Terus fokus penelitian. Nah, ini masih pakai yang lama kayaknya ini. Iya Pak. Teknik pengumpulan data, observasi. Oke, oke. Nah, observasinya nanti contohnya punyanya Putra tadi udah tak bahas. Ya, ini kayak gini. Ya, siapa aja yang diobservasinya, jam berapa, ini kan ada Putra ini ya. Yogi, nanti kamu samakan kayak gini ya modelnya. Berapa lama kamu akan mengamati di sana, apa yang kamu amati. Paham ya Yogi? Iya Pak. Ya, berbagi lagi observasinya. Wawancaranya juga metode wawancara PSH. Terus apa yang diwawancarakan juga belum ada ini ya. Iya belum Pak. Ya, nanti kamu pakai referensinya punyanya Putra tadi itu ya. Sudah saya diskusikan. Oh Dokumentasi, iya Pak. oke. Metode dokumentasi itu artinya kamu membaca dokumen-dokumen orang lain yang sudah pernah dirilis. Buku, majalah, dokumen lah. Punyamu apa di sini? Nah, kan ini nggak nyambung ini.
Oke, coba. Wawancara. Wawancara nih, detail kan kayak gini. Studi dokumen. Nah, ini contohnya ini. Mengambil data, karena tadi dia dari BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, kamu nanti pakai data apa? Kamu cari ya dokumentasinya. Boleh, kalau misalkan tadi kita diskusi ada orang yang sudah meneliti BPH, maka data itu bisa dijadikan studi dokumen. Atau data-data industri transportasi kamu dapatkan dari BPS, itu boleh kamu cantumkan. Paham, Yogi? Iya, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Keabsahan data. Nah, ini kamu masih nggak ada. Penelitianmu seperti apa, nggak ada ya? Iya, Pak. Masih lebih ke teori-teorinya gitu, Pak. Ya, masih teori ya. Iya, Belum Pak. ada itunya ya. Kamu masukkan, terus teorinya pun juga nggak ada. Kamu ngambil dari mana itu nggak ada. Oh, ini ya, di depan ini. Oke. Ini kalau bisa di metodologi penelitian, lebih banyak kamu menceritakan penelitianmu daripada kutipan teorinya. Dan jangan sampai nggak ada kutipan teorinya. Paham ya, Yogi ya? Iya, Pak. Oke. Analisa data. Miles and Huberman. Nah, analisa datanya di sini juga seperti apa? Kamu juga belum menunjukkan untuk penelitianmu. Punya Putra tadi ada belum ya? Nah, ini seperti punya Putra ini boleh penyajian data disajikan di dalam bentuk tabel untuk BMC-nya. Cuman analisa datanya masih belum diceritakan seperti apa. Nanti kamu cek di panduannya tata cara penulisan ya. Apakah cukup penyajian gini atau semuanya diceritakan dalam bentuk analisa data. Jadi analisa data itu ini Miles and Huberman ini. Mulai pengumpulan, penyajian, pengelompokan, display. Ini masih kurang lengkap ya, Yogi, terutama yang penelitianmu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Yogi? Sudah cukup, Pak, dari saya. Cukup ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak, atas revisinya. Sama-sama. Selanjutnya siapa yang mau presentasi? Safira? Belum, Bapak. Kalau punya saya. Sampai bab berapa kamu, Safira? Masih mau ke bab 2, Pak. Mau ke bab 2. Oke, kapan rencana? Minggu depan presentasinya? Iya, Pak, saya usahakan. Oke. Baik, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan atau mau dibahas, teman-teman? Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti untuk yang saya ini berarti sudah selesai nggak, Pak, untuk presentasinya nggak, Pak? Untuk penilaian UAS. Ya, kamu sudah selesai, Yogi sudah selesai, yang lain belum. Baik, Pak. Siap. Kamu tinggal tadi kasih, saran-saran saya diperbaiki. Jadi kalau semester depan kalau sudah waktunya ya majukan skripsi itu sudah bisa dimajukan skripsi itu. Seminar proposal. Siap. Punya Yogi tadi masih banyak perbaikan ya, Yogi ya. Disempurnakan lagi sesuai saran saya tadi. Iya, Pak. Sama belajar dari hasilnya Putra tadi bisa dijadikan referensi. Safira juga nanti ya punyanya
Putra tadi sudah bisa dijadikan Nggih, contoh. Pak. Nggih, Pak, siap. Baik, ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Cukup? Mohon maaf, Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Untuk EP itu berarti besok kita hanya presentasi PPT yang rombel itu ya, Pak? Ya. Mama, jelaskan Ini aja. Yogi sama Safira satu kelompok sama kamu? Iya, Pak, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Iya, Dua. kelompok 2, Pak. Maaf. Yang kelompok 1, Yogi, Safira ada informasi nggak? Seperti apa kelompok 1? Saya Nggak kurang tahu tahu, sih, Pak. Pak. Oh, iya. Nggak tahu ya? Nggak ada respon, Pak. Oke. Kalau masuk di workshop online kemarin kan juga nggak banyak yang masuk juga ya menurut saya. Apa banyak mereka? Ada, Pak, itu Mayang sama Lintang itu lumayan aktif, Pak. Lumayan Iya, masuk. 2 orang itu yang lintang ya. Nah, ya, Pak. Ya sudah kalau Kalau gitu. yang lain. Minggu depan Ya, kalau Pak. yang EP presentasi final supaya saya bisa menilai, 1 untuk UAS, yang kedua apakah kalian sudah mampu melakukan inovasi bisnis dan membuat bisnis model atau belum? Ya. Kalau Ya, Pak. itu nanti dinilai sudah bisa, kalau ada kuliah ke depan tentang bagaimana meluncing produk, kalian sudah bisa mendapatkan kuliah bagaimana meluncing produk. Kalau belum ya balik lagi ke inovasi bisnis, lagi inovasi produk dan membuat bisnis model. Cukup jelas ya yang saya sampaikan? Iya, Pak, jelas, Pak. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak Pak. Beni. Ya, sama-sama. Saya end meeting ya. Pak.